Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali mengadakan kebaktian dan kita akan menyiapkan hati kita. Marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 292 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga seluruh pendengar RRI, kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-31 yang mengatakan demikian. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan mengawalinya dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita, maka kita semua mendapatkan kabar sukacita, sebagaimana disampaikan dalam Yohanes pasal 3, ayat 16, 17, dan 36 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Maka berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, kita semua yang betul-betul mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, berita anugerah pengampunan disediakan bagi kita. Amin. So
Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita memberi diri untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, memberi diri kami untuk kembali dididik, diarahkan dan dibentuk oleh firman Tuhan. Firman yang kami yakini menghiburkan dan menguatkan kami, serta firman yang kami yakini mengarahkan kemana tujuan hidup kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kami yang lemah dan terbatas ini pimpinlah dalam hikmat-Mu, agar kami semua dapat mencerna apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami betul-betul dapat bertumbuh seperti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang pada saat ini kita baca didasarkan pada kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak serta pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada, pada saat ini ketika kita membaca peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, kita membaca sebuah cerita yang sangat dramatis. Bahkan sekarang kemarin saya sempat melihat ada stasiun televisi di Indonesia yang menceritakan perjalanan Nabi Musa, walaupun bukan dari sudut pandang kekristenan.
Nah, cerita ini memang ada banyak cerita yang yang sangat fenomenal, cerita yang luar biasa, cerita yang di luar nalar dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada yang bertanya, apakah cerita ini betulan terjadi atau tidak? Maka Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, peristiwa ini betul terjadi. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah peristiwa yang kurang lebih terjadi di abad ke-15 sebelum Masehi. Waktu tepatnya masih ada perdebatan, tetapi ada di sekitar 1400-1450 sebelum Masehi dan sekitar itu. Dan peristiwa ini memang betul-betul terjadi dan ada hal yang menarik yang mungkin akan membuat kita kembali memikirkan, jangan-jangan ilustrasi-ilustrasi tentang cerita-cerita ini ada yang perlu kita dalam tanda kutip revisi sedikit-sedikit. Pada tahun 1400 sebelum Masehi atau sekitar abad 15 sebelum Masehi, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, di dataran Mesir terjadi sebuah bencana yang sangat besar. Walaupun memang bencana ini bukan sentralnya di tanah Mesir atau di dataran Mesir, tapi peristiwa sejarah ini mencatatkan dampaknya adalah dampak yang sangat hebat, yaitu peristiwa letusan sebuah gunung purba yang bernama letusan Minoa. Bapak Ibu bisa mencari sendiri referensinya, minimal Bapak Ibu dan anak-anak bisa Google sendiri ya, seperti apa peristiwa letusan Minoa, atau sekarang sebuah tempat yang disebut sebagai Pulau Santorini. Terjadi sebegitu besar, bahkan ada yang mengatakan ledakannya, erupsinya, bahkan peristiwanya 5 kali bahkan lebih hebat dibandingkan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau di Indonesia. Jadi ada peristiwa erupsi Gunung Purba yang dikenal sebagai letusan Minoa pada tahun 1400 sebelum Masehi atau abad 15 sebelum Masehi, dan peristiwa ini menjadi cocok dengan berbagai kesaksian, baik kesaksian yang kita baca di dalam Alkitab dalam peristiwa Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, maupun juga catatan-catatan papirus yang bisa dijumpai dalam catatan sejarah bangsa Mesir. Ada sebuah bencana besar yang sangat hebat. Inilah yang mungkin nanti akan membantu kita memahami peristiwa-peristiwa 10 tulah, dan yang secara khusus bacaan kita hari ini, peristiwa orang Israel menyeberangi sebuah laut atau sebuah danau yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia disimpulkan sebagai Laut Teberau, tetapi dalam Alkitab bahasa Ibraninya disebutkan sebagai Yamsuf atau Laut Merah atau Danau Merah. Dan lebih tepatnya bukan merah dalam artian warna, karena warnanya disebut laut merah dalam peta Alkitab sekarang, tetapi laut yang dipenuhi dengan alga merah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat dalam peta, jadi bangsa Israel dalam Keluaran pasal 14 bukan betul-betul menyeberangi Laut Teberau yang ada di dalam Alkitab kita dituliskan sebagai Laut Teberau, tapi menyeberangi Laut Teberau. Teberau dari kata abar, yang kemudian cocok juga dengan kata Ibrani, sehingga Teberau yang dimaksudkan adalah laut yang diseberangi. Abar, Ibrani artinya menyeberang. Kalau kita nanti membaca di dalam Alkitab kita lalu disebutkan ada orang-orang Ibrani, maka Ibrani itu maksudnya adalah orang-orang yang menyeberang. Orang-orang Israel disebut sebagai orang Ibrani karena oleh orang Mesir mereka dianggap menyeberang dari daerah Kanaan ke daerah Mesir pada saat itu. Bahasa kerennya migrasi. Jadi ada orang-orang yang melakukan perpindahan, migrasi. Sehingga ketika kita mengatakan Laut Teberau, Teberau dalam Keluaran 14 bukan Teberau dalam arti nama daerah, nama tempat, tetapi dimaksudkan sebagai laut yang diseberangi. Laut apa yang diseberangi? Yamsuf. Yamsuf adalah laut merah, tapi laut merah bukan juga laut merah seperti yang ada dituliskan dalam peta Alkitab, tetapi sebuah daerah seperti danau atau seperti kubangan air yang sangat besar. Ada yang mengatakan ini seperti dam, dan kemudian dipenuhi dengan alga merah yang membuat warnanya tampak merah. Ini informasi tambahan supaya kita bisa membayangkan. Lalu apa yang menarik? Pada abad 15 sebelum Masehi, ketika diceritakan dalam catatan dokumenter sejarah kita bahwa ada peristiwa letusan gunung yang sangat besar, maka itu akan membantu kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tiang awan dan tiang api.
dalam bacaan Alkitab di Keluaran pasal 14 ayat yang sebelumnya. Kalau kita membaca dari mulai ayatnya yang ke-14, bahkan dari Keluaran pasal 13 diceritakan dalam ayat yang ke-17 sampai 22, ada tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan orang Israel. Seringkali kalau kita melihat dari sekolah minggu sampai besar, kita membayangkan tiang awan dan tiang api itu berjalan di atas bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, carilah di dalam Alkitab bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak pernah diceritakan berjalan di atas bangsa Israel. Melainkan kalau nggak di depan, di belakang. Kenapa? Karena dalam Alkitab sendiri, dalam Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-22 dikatakan, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tiangnya tidak pernah bergerak. Jadi mungkin kalau kita pernah nonton cerita, ilustrasi atau apapun yang seolah-olah tiang awannya dan tiang apinya ikut bergerak bersama dengan bangsa Israel, nah itu kurang pas. Jadi tiang api dan tiang awannya tetap. Karena tiang api dan tiang awan itu adalah abu vulkanik maupun juga pijaran lava yang tampak dari gunung yang disebutkan tadi, Gunung Minoa atau Gunung Terra, yang sekarang menjadi sebuah pulau yang namanya Pulau Santorini. Dan itu yang disebutkan sebagai wujud pimpinan Allah bagi bangsa Israel. Mungkin informasi tambahan ini menjadi sesuatu, Pak, pentingnya apa? Apakah itu justru membuat kita kehilangan iman tentang penyertaan Tuhan? Apakah itu justru mengganggu pemahaman kita yang selama ini mujizat yang luar biasa? Apakah ini justru membuat kita menjadi orang-orang yang kehilangan lagi fenomena yang ajaib dari peristiwa ini? Oh no. Justru ketika kita bisa mengetahui cerita ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, betapa kita bisa kagum luar biasa pada penyertaan Tuhan yang hebat. Kita tahu artinya orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan banyak hal sekaligus. Yang pertama, mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir, tentara Mesir yang punya pasukan yang hebat, berkuda dengan persenjataan yang lengkap. Ancaman pertama. Ancaman kedua, orang-orang Israel belum hafal daerah. Kalau kita membaca, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita akan menemukan bagian cerita di mana orang-orang Israel terjebak di padang gurun karena mereka belum hafal di mana petanya seharusnya. Mereka belum bisa menentukan arah yang tepat untuk mereka melakukan perjalanan. Sehingga itulah sebabnya tiang awan dan tiang api menjadi dalam tanda kutip petunjuk mereka, kompas perjalanan mereka. Mereka berjalan berdasarkan patokan di mana posisi tiang awan dan di mana posisi tiang api itu berada. Sehingga kalau kita melihat dalam petanya, kita akan melihat bahwa mereka berjalan terus menuju utara, dan di sana ada banyak sekali dam yang kemungkinan besar dalam bagian Keluaran pasal 14 yang kita baca, itulah yang diseberangi oleh orang Israel. Tapi apa masalahnya? Maka di sini kita baca. Dari mulai ayat 19 kita tahu tadi orang-orang Israel terhimpit dalam situasi yang sulit. Dikejar oleh tentara Mesir, berhadapan dengan satu tempat yang berair yang disebut sebagai Yamsuf tadi, Laut Merah atau Laut Teberau dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan mereka betul-betul juga berhadapan dengan situasi bencana yang mungkin bisa juga membuat mereka hilang lenyap. Ayat 19 yang kita baca, bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, dan sekarang mereka sekarang membelakangi tiang awan itu. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Mujizat gak? Mujizat. Mujizatnya apa? Awan itu menimbulkan kegelapan. Mujizatnya di mana, Pak? Mujizat. Pernahkah kita membayangkan sebuah bencana menjadi sebuah mujizat bagi orang Israel?
Pernahkah kita membayangkan situasi yang dianggap sebagai ketakutan, situasi yang dianggap sebagai musibah, situasi yang dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi mencelakakan, tetapi di sana ternyata menjadi alat pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel. Pernahkah kita melihat itu sebagai mujizat? Pandemi COVID-19. Tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit aktivis gereja yang sibuk mengeluhkan kondisi sekarang. Komplain, marah, beralih, kecewa. Dan sedikit orang yang akan melihat ini sebagai bentuk pertolongan Tuhan. Tolongin apa Tuhan? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah bisa bersyukur untuk segala keadaan yang luar biasa di tengah alam semesta ini yang dilakukan oleh Allah. Pandemi ini lebih banyak menimbulkan gerutu, komplain, kemarahan, bahkan juga sikap-sikap yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal segala sesuatu di tengah dunia ini terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa. Allah menolong orang Israel di babak pertama ketika ia membuat awan itu menjadi kegelapan. Dari fakta sejarah kita langsung bisa membayangkan erupsi terjadi di saat orang Israel sedang lari dari tentara orang Mesir. Erupsi terjadi yang menimbulkan awan itu menutupi perjalanan mereka dan menjadi benteng antara orang Israel dan orang Mesir. Sehingga dikatakan dalam Alkitab, semalam-malaman itu tidak ada yang bisa mendekati satu dengan yang lain. Mujizat. Bukan cuma sekedar awan, tapi kalau kita membaca, ketika orang Israel sudah mentok, buset ini ada air, gimana caranya lewat, muter-muterin padang gurun, kita nggak tahu arah kemana, dan di depan kita sekarang, kita seperti buah si malakama, maju salah, mundur mati. Orang Israel dalam segala kepanikannya, dalam segala kebingungannya, sekali lagi Tuhan melakukan satu perkara yang ajaib dengan peristiwa fenomena alam. Apa fenomena alamnya, Pak? Laut itu kering. Dalam banyak cerita, tanpa mengecilkan makna dari mujizat Tuhan yang hebat itu, keringnya laut itu, sekali lagi, jangan fokus pada Musa. Jangan fokus apalagi pada tongkatnya. Jangan fokus pada tangan Musa. Fokuslah pada Tuhan yang bisa melakukan perkara yang ajaib, walau dengan tongkat atau dengan Musa atau dengan tangannya atau tidak. Tapi perkara yang ajaib adalah ketika laut itu kering. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang menceritakan laut kering itu seperti tiba-tiba, karena diceritakan ya dalam ayat 22, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Banyak ilustrasi-ilustrasi gambar di mana seolah-olah air itu berdiri tegak, bikin jadi benteng yang di kiri, yang di kanan. Bapak Ibu, enggak yang seperti itu. Enggak dalam artian tiba-tiba air itu berdiri kayak di film-film Indosiar atau apalah itu, bukan. Tapi air ini menjadi benteng karena kalau kita melihat dalam fenomena sains secara ilmiah, ketika ada gunung berapi erupsi, ada potensi dalam beberapa kasus terjadi seperti tsunami. Dan salah satu cara untuk melihat apakah tsunami itu akan terjadi atau tidak adalah pra-tsunami, di mana air tiba-tiba kering dalam waktu cepat. Dan itu yang terjadi. Ketika orang Israel mau menyeberangi yang disebut Yamsuf tadi, dan karena kita tahu ada peristiwa erupsi, maka kita tahu air itu mengering karena ada pra-tsunami terjadi. Mujizat ya? Mujizat. Dengan kuasa Allah yang luar biasa, bahkan dengan apa yang kadang-kadang disebut sebagai bencana, musibah, ketakutan, di sana Allah bekerja. Dan kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal seperti itu karena kita menganggap Tuhan jahat. Kenapa Tuhan melakukan ini bagi kami? Padahal justru di tengah hal-hal yang seperti itu ada banyak perkara Tuhan yang ajaib yang menolong dan menyelamatkan kita. Dua peristiwa dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31 ini menceritakan Allah bekerja dengan luar biasa. Bukan dengan tongkat Musa. Bukan tentang
benda-benda keramat. Bukan juga dengan cara-cara yang tiba-tiba orang Israel mendapatkan teleport. Dari sini tiba-tiba pindah. Enggak. Cara menyelamatkan Tuhan tidak tiba-tiba membuat orang Israel mengalami perpindahan yang ajaib. Enggak. Dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sana, kemahakuasaan Allah ditunjukkan kepada kita. Mujizat. Dan itu mengajak kita berefleksi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah kondisi pandemi pada saat ini pun bukan tidak mungkin pandemi COVID-19 ini akan mengajarkan kepada kita sebuah mujizat yang ajaib. Yang mungkin saat ini kita belum sadar karena kita masih berada di tengah kondisi yang kita jalani. Tapi saat kita menoleh ke belakang dan melihat, bukan tidak mungkin kita akan mengatakan, Allah luar biasa. Sudut pandang kita, paradigma kita terhadap apa yang kita alami pada saat ini yang harus mulai belajar kita ubah. Bencana mungkin menakutkan. Tidak ada yang mengatakan saya sebagai manusia saya tidak takut bencana. Saya pun takut. Tapi di tengah bencana, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah berbagai hal yang tidak mudah, di sana kita mau belajar Allah bisa melakukan karya yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Dan mujizat kedua dari setiap peristiwa yang kita baca hari ini adalah, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi jika awan itu lewat pada saat orang Israel lewat dalam peristiwa yang pertama? Awan itu mungkin tidak akan menjadi benteng antara orang Israel dan orang Mesir, melainkan akan memusnahkan orang Israel. Apa yang terjadi kalau dalam peristiwa yang kedua, justru air itu berbalik di saat orang Israel menyeberang, bukan di saat orang Mesir menyeberang. Orang Israel yang tamat riwayatnya. Maka mujizat kedua yang bisa kita refleksikan dalam peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mujizat itu adalah waktu Tuhan selalu tepat. Tidak ada yang bisa mengubah presisinya waktu Tuhan. Bencana apapun mungkin menakutkan. Tapi ketika kita percaya waktu Tuhan selalu tepat untuk melakukan perkara yang ajaib, maka di sana kita harus belajar mempercayakan hari-hari kita kepada Tuhan. Manusia bisa berencana tapi Tuhan yang berkehendak, bukankah begitu firman Tuhan? Dan ketika cerita-cerita Alkitab ini memberikan kesaksian bagaimana Allah bekerja dalam berbagai peristiwa yang luar biasa, satu hal juga yang harus kita pegang sebagai refleksi kita, waktu Tuhan tidak pernah salah, waktu Tuhan tidak pernah keliru, dan waktu Tuhan tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang harus mendapatkan, dalam tanda kutip, kehancuran. Satu detik pun tidak akan pernah salah waktu Tuhan. Sepersekian detik pun tidak akan pernah salah waktu Tuhan bagi hidup kita. Hanya saja yang seringkali membuatnya menjadi salah adalah apakah kita bersedia mengikuti waktu Tuhan atau tidak. Apakah kita bersedia untuk dituntun dalam hikmat Tuhan, memahami waktu Tuhan atau tidak. Dan apakah kita sebagai orang-orang yang beriman tetap menjaga iman kita di hadapan Tuhan dan percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik, dan tidak mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan hanya demi instan, hanya demi enak, hanya demi cepat, atau dengan berbagai embel-embel yang lain, iming-iming yang lain, lalu kita mengingkari waktu Tuhan yang ajaib itu. Pengalaman orang Israel dalam perjalanan menyeberangi Yamsuf, perairan merah, laut merah, atau dalam Alkitab kita laut Teberau, mengajak kita kembali melihat ketika kita hari ini dari bulan Maret sampai bulan September, 6 bulan kita berada di tengah kondisi pandemi COVID-19, dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, serta saya masih bisa makan. Maka kita mau belajar melihat gak pernah ada yang salah dengan waktu Tuhan. Gak ada yang pernah salah. Ketika hari ini anak-anak kita masih bisa bersekolah, hari ini anak-anak kita masih bisa belajar, walaupun dengan berbagai pergumulan yang ada, tapi ketika mereka masih punya fasilitas, mereka masih punya sekolah yang baik, mereka masih bisa belajar dengan baik, mereka masih bisa sehat saat ini, maka kita berkatakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, puji syukur, haleluya, waktumu selalu tepat. Betul, memang pandemi ini ada, masih ada pandemi ini. Tapi waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita tidak pernah terlambat satu detik pun.
selalu tepat. Tangan Tuhan bekerja. Dan jika hari ini kita mungkin masih mengalami, Tuhan aku punya pergumulan, udah sama pandemi, pergumulan juga, ada kesulitan ini dan itu, ada sesuatu yang tak terduga yang aku harus alami, seperti seolah-olah ke depan mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang udah mentok juga, kemana-mana mentok Tuhan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan mau menyampaikan, selalu ada jalan keluar. Mana jalan keluarnya? Depan bencana, kanan musibah, kiri celaka, belakang kematian. Kemana jalan keluarnya? Bahkan di tengah musibah itu, di tengah ketakutan itu, percayalah, Allah di sana. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Allah sudah menganugerahkan hidup dan kehidupan kepada kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membawa persembahan sebagai rasa syukur kita. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan diiringi dengan PKJ 212.
Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa mempersembahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa Engkau berikan dan limpahkan kepada kehidupan kami. Bapa, terima kasih pada saat ini Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu memberikan persembahan yang kami yakini juga hanya karena daripadamu saja ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini agar mereka pun senantiasa diberikan sukacita dan berlimpah dalam syukur. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya dapat dikelola dengan baik dan benar dan dikelola untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan, serta dapat membantu atau dapat dipergunakan untuk pelayanan di jemaat-Mu ini ya Bapa. Bapa, ajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur dalam berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus doa ini kami mohonkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar RRI, mari kita bersama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita menyampaikan permohonan syafaat kita dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini dalam syafaat kami hendak bersama-sama berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Ibu Pendeta Nining, Ibu Pendeta Winda, dan juga saudara-saudara kami yang lain, pendeta emeritus maupun para pendeta yang lain. Mereka yang pada saat ini lemah secara fisik, kiranya Tuhan menjaga dan menguatkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muryati Tirtowasito, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah. Tuhan memberkati orang tua kami agar dalam segala keberadaan mereka boleh tetap sehat, mereka tetap berpengharapan, dan dalam segala kelemahan fisik yang dialami oleh orang tua kami, mereka tetap bisa bersuka cita di masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Rokoyah Lumban Gaol, kami berdoa untuk Ibu Nani Kristiani. Biar sahabat kami juga boleh mendapatkan kekuatan baik fisik maupun mental. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat kami, keluarga besar, Ibu Yuniarti Kurniasih Dani almarhumah. Sahabat kami yang telah berpulang kepada Tuhan beberapa hari yang lalu, kami bersyukur untuk proses pemakaman yang boleh berjalan dengan baik, tetapi kami juga tetap mengingat keluarga yang ditinggalkan, yang pada saat ini masih memproses duka cita yang mereka alami. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa menguatkan saudara-saudara kami. Kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk kehidupan teman-teman kami yang pada saat ini berjuang untuk menangani COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang pada saat ini menjadi garda terdepan untuk penolongan ataupun penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi. Berkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, agar sahabat-sahabat kami tetap mampu melakukan tugas pelayanan sesuai dengan profesinya dengan baik, dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini menjadi relawan untuk menyuarakan, mengedukasi dan melakukan pendampingan terhadap korban-korban dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah sahabat-sahabat kami juga diberikan kekuatan untuk mendampingi dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah di tengah kondisi yang tidak mudah seperti saat ini. Biarlah para pemimpin kami tetap mampu mengambil keputusan yang terbaik. Bukan hanya untuk kebutuhan penanganan COVID-19, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan kasus sosial yang lain. Kami berdoa agar pemimpin kami secara serius menangani kebutuhan akan undang-undang yang dapat
menjaga agar korban-korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, dapat merasa aman, dapat mendapatkan kepastian hukum yang jelas ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini masih menjadi korban dari diskriminasi. Biarlah para pemimpin kami baik di tingkat pusat maupun daerah secara serius menangani terjadinya gap, bahkan juga diskriminasi antar kelompok manusia atau antar kelompok masyarakat. Kami juga berdoa untuk kebijakan PSBB baik yang dilakukan di berbagai tempat di sekitar Bogor maupun juga yang dilakukan secara nasional. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin agar kebijakan PSBB ini bukan hanya menjadi kebijakan semata, tetapi betul-betul diberlakukan secara serius, dan sebagai warga negara kami juga mampu ambil bagian dalam proses protokol kesehatan yang baik termasuk PSBB ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu, biarlah gerejamu, GKP dan seluruh gereja Tuhan baik di Indonesia maupun di dunia ini juga secara serius menjadi agen-agen pembawa kabar baik, yaitu terutama dalam pembawa kabar baik penanganan COVID-19. Jangan biarkan kami sebagai gerejamu menjadi gereja yang egois, menjadi gereja yang acuh tak acuh, menjadi gereja yang tidak mau peduli. Walaupun banyak di luar sana hal-hal yang menjadi desas-desus tentang konspirasi atau sejenisnya ya Tuhan, biarlah kami sebagai gerejamu tetap dengan bijak dan arif mendukung setiap proses protokol kesehatan dengan baik, sehingga sekecil apapun itulah menjadi langkah kami untuk juga mewujudkan sikap yang melindungi nyawa di sekitar kami. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di tengah kondisi seperti ini. Biarlah gerejamu juga tetap menjadi gereja yang tekun dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Walaupun kami semua terbatas untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi biarlah seluruh gerejamu terus boleh membangun persekutuan yang intens di tengah keluarga masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan semuanya hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ia sendiri terus melakukan banyak perkara ajaib.
Maka biarlah kita tetap boleh melangkah dalam hari-hari kita dalam sebuah keyakinan Tuhan melakukan sebuah hal yang ajaib bagi kita dan penyertaannya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kini mari kita melanjutkan hidup kita di dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.